Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعازني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Hidayah Sakinah yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab 175 Jalan Menuju Jannah dan Menuju Surga, karya Syekh Nayyib bin Mamduh Al-Su'ud Hafizahullah, yang dimana kita masuk pada pembahasan 146, yaitu berkaitan dengan Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar atau pemimpinnya istighfar. Ini termaktub di halaman 190. Kita akan bahas satu persatu berkaitan tentang Sayyidul Istighfar ini. Dan ini menjadi PR terutama buat ibu-ibu, bahwasannya Sayyidul Istighfar ini harus hafal. Kalau tidak hafal, tidak selesai kajian hari ini. 6. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, di dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Shaddad bin Aus radhiyallahu an, semoga Allahu Jalla wa Ala meridai beliau. Dalam riwayat yang lain disebutkan Shaddad bin Aus radhiyallahu an dengan lafal berbeda yang disebutkan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 3393, Rasulullah SAW memberikan wejangan kepada Shaddad bin Aus ini dengan ungkapan beliau, ala adulluka ala sayyidil istighfar, maukah aku tunjukkan kepadamu apa itu Sayyidul Istighfar? Maukah aku ajarkan kepadamu, wahai Shaddad bin Aus, apa pemimpinnya istighfar tersebut atau penghulunya istighfar? Tentunya dijawab oleh Shaddad bin Aus ucapan, ya bala, pastinya aku mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul istighfar ayyaqulal abdu. Sayyidul istighfar, penghulunya istighfar, pemimpinnya istighfar adalah seorang hamba mengucapkan zikir atau doa berikut ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Engkau, ya Allah. Engkau yang telah menciptakan aku, sedangkan aku adalah hamba-Mu dan aku berada di atas ikatan janji-Mu. Dan aku berjanji kepadamu, ya Allah, untuk menjalankan janjiku tersebut sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari segala kejahatan yang telah aku perbuat. Dan aku mengakuimu atas nikmat-Mu terhadap diriku. Dan aku mengakui dosaku kepadamu. Maka oleh sebab itu, ampunilah dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Hadis sahih ya dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya, yang sanggup untuk membaca doa ini, kata Nabi, man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah. Barang siapa yang sanggup untuk membaca wirid dan zikir ini di siang hari, maksudnya di zikir pagi, kemudian di hari ini dia meninggal dunia sebelum datangnya petang hari, maka dipastikan dia tersebut termasuk penghuni surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha. Barang siapa yang membaca zikir dan wirid ini di malam hari, maksudnya di zikir petang, dengan penuh keyakinan yang keluar dari kalbunya, dari hatinya, meninggal dia di malam hari tersebut sebelum datangnya waktu pagi atau waktu subuh, maka dipastikan dia tersebut termasuk penghuni surga. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau. Itu ada 2 tempat, nomor hadisnya 6306, dan yang kedua dalam kitab sahih beliau juga dikeluarkan oleh beliau dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 6323. Termasuk juga di dalam kitab Al-Imam Al-Bukhari yang lain, yaitu Adabul Mufrad ya, pada nomor hadis 617 dan 620. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasai, kemudian juga oleh Al-Imam Ibnu Hibban, kemudian juga oleh Al-Imam At-Tabarani, dan juga oleh Al-Imam Hakim, dan juga oleh Imam Ahmad, termasuk juga oleh Al-Imam Al-Baghawi, termasuk juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab ya Sunan beliau. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah memasukkan hadis ini di dalam bab istighfar yang paling utama. Ya, kalau kita berbicara tentang masalah istighfar itu, sigatnya ya atau lafadznya itu macam-macam. Ya, ada yang paling pendek, yaitu apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang biasa kita baca setelah sholat wajib dan setelah sholat sunnah. Setelah sholat sunnah itu ada enggak sih zikir ya? Ada enggak ibu-ibu? Pasti ibu-ibu enggak tahu. Nah, ada. Berdasarkan hadis
dari Thauban radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara thalathan summa yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal ikram. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah selesai melaksanakan ibadat salat. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ini lafaz hadisnya, redaksi hadisnya umum. Bisa jadi salat wajib, bisa jadi salat sunnah. Artinya ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz ditanya, apakah ada zikir setelah salat sunnah? Kata beliau ada. Apa itu ya Syekh? Istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal ikram. Salat duha, qabliyah, ba'diyah, atau salat sunnah yang lainnya. Setelah salam, jangan merubah posisi duduk kita sebagaimana tasyahud. Ya, kita mengucapkan istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal ikram. Nah, untuk salat witir ada tambahan. Selain istighfar 3 kali tadi, kemudian dilanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal ikram, ditambah dengan apa? Subhan malikil quddus, subhan malikil quddus, subhan malikil quddus rabbil malaikati wa ruh. Nah, itu sigot yang pertama yang paling pendek, astagfirullah. Atau sigot yang kedua, ya sedangan, ya tengah-tengah. Ya, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Ya, kalau yang pertama tadi hadis dari Thauban radhiyallahu an. Sigotnya, redaksi istighfarnya begini. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak-bapak yang hafal? Ibu-ibu enggak hafal jelas. Kalau bapak-bapak insya Allah ada hafal ya. Nah, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang membaca istighfar dengan lafaz seperti ini, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufirat dzunubuhu wa in kana qad farra minaz zahfi, maka diampuni seluruh dosa-dosanya meskipun dosa yang dia lakukan itu dosa melarikan diri dari satu peperangan. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, ini sigot yang kedua dari istighfar. Apa itu ibu-ibu? Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semoga Bapak Ibu hafalnya. Yang ketiga ini sedang juga, ini biasa juga kita baca ya. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaik. Ya. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qalat berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula qabla mautihi. Adalah Nabi kita Muhammad SAW sebelum beliau meninggal dunia memperbanyak zikir dan wirid seperti ini. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Naam. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Masih ingat enggak ibu-ibu? Doa husnul khotimah apa, Bu? Terutama kalau kita sakitnya parah, sakitnya berat banget sudah, yang kemungkinan untuk melanjutkan kehidupan itu kecil kemungkinan meskipun ketentuan di tangan Allah Jalla wa ala.
Apa doanya? Rabbighfirli warhamni wa alhiqni birafiqil a'la. Atau Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birafiqil a'la. Sama-sama kita baca ini. Ya Allah, ibu-ibu ini kan sudah pada tua ya, harusnya hafal ini. Naam ya. Ini kan tinggal menunggu penantian aja, menunggu undangan Allah Jalla wa ala. Ya. Allahumma ighfirli, baca ibu-ibu. Warhamni wa alhiqni birafiqil a'la. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birafiqil a'la. Nah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Sebab sakit ini ampunilah, karena salah satu hikmah daripada sakitnya orang mukmin itu terampuni dosa-dosa. Kalau sebab sakit ini ya Allah aku meninggal dunia, berikan rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu kepadaku ya Allah. Jadikanlah jadikanlah kematian yang husnul khatimah. Meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa-dosa terampuni, meninggal dunia dalam kondisi seluruh amal saleh diterima oleh Allah Jalla wa ala. Wa alhiqni birafiqil a'la. Jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia ya Allah, tolong susulkan aku dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi, derajat yang tinggi. Siapa mereka? Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 69. Ada 4 golongan. Yang pertama, para anbiya, para nabi. Ya Allah, kumpulkan aku bersama para nabi ya Allah. Yang kedua, as-siddiqin. Orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan, batinan wa zahiran. Dan dia sanggup untuk melaksanakan segala sesuatunya. Ya Allah, kumpulkan aku ya Allah bersama para as-siddiqin wa syuhada. Iya, makanya nanti diulangi lagi Bu ya. Ya, saya memaklumin kok. 6. Wa syuhada. Ya Allah, kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang mati syahid. Jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang yang mati syahid. Ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, kumpulkan aku, susulkan aku dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang saleh. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat berapa Bu? 69. Nanti saya kirim ya kepada ibu kepala sekolah, insya Allah. Juga kepada wali kelas. Dan insya Allah saya kirim juga kepada ketua kelasnya siapa? Saya nggak kenal. Nah, taib. Allahumma gfirli. Allahumma gfirli. Warhamni. Wa alhiqni. Birafiqil a'la. Allahumma gfirli. Allahumma gfirli. Warhamni. Wa alhiqni. Birafiqil a'la. Hafal Bapak? Siapa yang hafal Bapak-bapak? Allahumma gfirli. Warhamni. Wa alhiqni. Birafiqil a'la. Bapak-bapak ada yang hafal tuh Bu? Ibu-ibu masa kalah? Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birafiqil a'la. 25 tahun kajian baru paham. Subhanallah. Ustadz-ustadznya kemana ini ya? Nah, termasuk saya ya. Allahu Akbar. Ini pada semangat ibu-ibu karena merasa kan takutnya undangan dekat ya. Nah. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birafiqil a'la. Insya Allah ibu-ibu ada grup WhatsApp enggak? Ada. Nah, nanti saya kirim kepada ibu kepala sekolah, insya Allah, dan juga kepada ibu wali kelas dan ketua kelas, insya Allah ya. Insya Allah. Bapak-bapak, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birafiqil a'la. Plus ditambahnya itu, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Ibunda Aisyah. Ini juga hadis Ibunda Aisyah tadi. Jadi 5 hari menjelang meninggal dunia,
Rasulullah SAW sering membaca doa tadi, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Termasuk yang sering dibaca oleh Nabi sebagaimana yang diterangkan oleh Ibunda Aisyah, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Sekali lagi. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Sering diperbanyak bacaan ini ya. Jumlahnya unlimited, tidak terbatas. Yang jelas kalau kita sudah merasa sakit berat banget, yang kemungkinan untuk hidup itu sangat sedikit sekali, meskipun keputusan tetap di tangan Allah, sering-sering baca doa tadi ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan dengan kita membaca itu doa, Allah Jalla wa'ala mewafatkan kita dalam kondisi apa? Husnul khatimah. Nah itu sigat yang ketiga ya dari istighfar, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu dibaca ya, dianjurkan ketika kita merasa sakit yang luar biasa beratnya, terutama ya itu dibaca oleh Nabi pada waktu itu sebelum beliau meninggal dunia. Sirat yang keempat sekarang berkaitan dengan istighfar juga, yang dimana ini sangat pendek sekali ya, yaitu astaghfirullah wa atubu ilaih. Hampir sama dengan yang ketiga tadi, cuma kalau yang ketiga itu kan ada tambahan subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, kalau yang ini ya pakainya itu langsung astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsaru min 70 marratan. Demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah itu dalam sehari lebih daripada 70 kali. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, termasuk yang kelima yaitu apa? Sayyidul istighfar. Jadi pemimpinnya itu dari istighfar yang dibacakan tadi, penghulunya, sayyidnya adalah apa tadi? Sayyidul istighfar. Jelas ibu-ibu? Dikatakan ya berkaitan dengan ungkapan sayyidul istighfar. Setiap manusia ini punya potensi untuk melakukan perbuatan dosa. Jelas ya Bapak Ibu? Siapapun orangnya, ustadz, murid, laki, perempuan, tua, muda, pasti punya potensi untuk melakukan perbuatan apa? Dosa. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawabun. Setiap anak keturunan Adam, setiap manusia punya potensi untuk melakukan perbuatan dosa. Ya, dan sebaik-baiknya orang yang pernah melakukan perbuatan dosa, yang pernah melakukan khilaf dan salah, maka dia tersebut kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Maksud kembali kepada Allah Jalla wa'ala yaitu meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan salah satu ungkapan istighfar dan taubatnya kita ketika kita sampaikan kepada Allah adalah sayyidul istighfar. Dosa ada dua. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Dosa besar itu baru diampuni oleh Allah Jalla wa'ala ketika memenuhi 3 syarat. Yang disebut dengan istilah taubatan nasuha. Taubat yang nasuh, yang betul-betul murni. Itu dipenuhi oleh 3 syarat. Ya, ketika melakukan dosa besar. Yang pertama al-ikhlas. Tanamkan apa?
keikhlasan ketika bertaubat tersebut lillahi ta'ala. Karena taubat ini, istighfar ini adalah ibadah yang sangat luar biasa agungnya. Ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Ya, bagaimana bahwasannya tentang dosa, ya kita katakan ketika kita betul-betul bertaubat, taubatan nasuha, disitulah Allah Jalla wa'ala menyukai dan mencintai kita. Meskipun dosanya tersebut apa? Berulang-ulang dia lakukan. Meskipun dosanya tersebut ya sama. Sampai-sampai disebutkan di dalam satu hadis yang sahih ya, ketika menerangkan tentang masalah apa kita katakan, masalah seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia sadar. Kemudian meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Beristighfar kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengatakan bahwasannya ya, aku tahu hambaku tersebut sangat mengetahui aku, bahwasannya akulah satu-satunya zat yang maha memberikan ampunan. Hambaku itu mengetahui aku tersebut bahwasannya ya, dari sisi akulah, kata Allah Jalla wa'ala, aku berikan pengampunan dosa tersebut. Subhanallah. Ya. Itu berkaitan dengan masalah apa? Dosa. Harus ikhlas. Ya, kedua kali, ketiga kali ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Ya, meskipun bertumpuk dengan dosa sekalipun. Jangan sampai kita enggak ikhlas di dalam ya bertaubatnya kita, meminta ampunnya kita kepada Allah Jalla wa'ala. Yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada kita pada saat melakukan perbuatan dosa tersebut, ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh. Bapak, kenapa kok enggak minum khamar lagi? Ya, kok enggak melakukan perbuatan zina lagi? Ustaz, inti kan lihat keadaan anak sekarang. Anak sudah stroke, Ustaz, gak bisa jalan. Kelaki-lakian anak hilang. Daripada ya anak taubat deh sama Allah. Ini gak ikhlas. Subhanallah. Jadi kalau Bapak sehat walafiat, masih ada kelaki-lakiannya, sepertinya masih melakukan itu ya. Kira-kira begitu Ustaz. Nah ini gak ikhlas. Seperti kita lihat ada ibu-ibu. Kita tahu nih dia itu selalu berada di tempat itu. Untuk kerok alis dan potong bulu mata. Ditambah dengan sulam bibir dan sulam alis. Subhanallah. Tahun-tahun ini dia tidak melakukan itu. Terkadang kan ada sebagian ibu-ibu yang kepo alias pudul. Kenapa Jeng? Kok gak pernah lagi sulam bibir? Kok gak pernah sulam alis lagi? Kenapa? Suami lagi bangkrut. Gak ada fulus lagi sudah. Kan mahal sulam bibir dan sulam alis. Oh jadi ibu kalau ada fulus, ada duit masih melakukan itu? Ya gimana lagi ya, kira-kira begitu deh. Nah berarti apa? Tidak ikhlas. Jelas ibu-ibu? Nah seperti itu kira-kira. Jadi kita katakan bahwasannya dia tersebut harus ikhlas ketika bertaubat. Ketika kita dapatkan ada seorang ibu, kita tahu banget. Dia itu sangat hobi yang namanya gosip dan gibah. Itu bahkan ditulis ya di buku diarinya dia. Bahwasanya hobi gibah, gosip. Tahu-tahu gak pernah gosip dan gibah lagi. Qadarallah dia sakit. Gak bisa ngomong. Kena stroke berat, setengah badan gak bisa ngangkat dan susah bicara. Allahu Akbar. Taubatnya mudah-mudahan bukan karena dia sakit tadi itu. Betul-betul ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Jelas ibu? Nah, ya sampai ada yang dituliskan di catatan dia. Diary tadi itu ya. Subhanallah. Ibu-ibu jangan bu, taubat bu ya, udah tua. Ya, jangan sampai ada kajian setelah kajian lagi.
Itu pastikan. Ikhlas meninggalkan dosa apa? Ghibah dan gosip tadi itu. Yang kedua, dosa besar kita itu baru diampuni oleh Allah Jalla wa'ala kalau kita ada rasa nadam, penyesalan. Kenapa Anda sampai kerok alis? Kenapa sampai sulam bibir? Kenapa ya melakukan ini, melakukan itu? Ada penyesalan. Jangan sampai tidak ada rasa penyesalan. Jelas Bu? Yang ketiga apa? Al-azam. Tekad bulat untuk meninggalkan itu dosa. Sebagian bapak-bapak tumben gak merokok, gak ada fulus. Besok merokok lagi, ada fulus Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Ya. Tumben gak mabuk, ya gak ada fulus. Ada fulus, mabuk lagi. Na'udzubillah min dzalik. Berarti dia gak punya azam, gak punya tekad bulat untuk meninggalkan itu apa? Dosa besar. Nah, ketika kita bertaubat dan beristighfar dari dosa besar, dirangkai dengan 3 syarat tadi. Yang pertama apa Bu? Yang kedua, penyesalan, nadam. Yang ketiga, tekad bulat. Beda dengan dosa kecil. Kalau dosa kecil, meskipun tidak mengucapkan istighfar sekalipun, itu bisa diampuni oleh Allah Jalla wa'ala dengan caranya Allah. Kita meninggalkan dosa besar. Salah satu hikmah kita nggak mau gosip, nggak mau gibah, nggak mau berjudi, nggak mau minum khamar, nggak mau kita tersebut melakukan perbuatan zina, selingkuh, affair. Itu salah satu hikmahnya dan faedahnya dan manfaatnya. Dosa-dosa kecil kita rontok seketika. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum madkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar. Nah, kerok alis, potong bulu mata, sulam bibir, sulam alis, minum khamar, berjudi, berzina. Itu dosa besar. Sudah tidak melakukan lagi. Manfaatnya apa? Dosa-dosa kecil kita rontok seketika. Wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan kita semua dimasukkan ke dalam apa? Surga dan jannahnya Allah Jalla wa'ala. Naam. Termasuk juga dosa kecil itu bisa berguguran secara sendirinya dengan kita melakukan perbuatan baik. Wudu, sholat, puasa, sedekah, zakat, pakai hijab, dan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah tahu rumusan bagaimana caranya menghapuskan dosa kecil, ya, jangan sampai kita tersebut menganggap enteng, menganggap remeh. Dosa kecil dihukumi dan disanksi sama seperti dosa besar ketika kita melakukan dosa kecil sebagai berikut. Israr, terus menerus. Ada yang tanya bapak-bapak, Ustadz, melihat lawan jenis kita dengan syahwat, dosa apa saja? Dosa kecil. Bapak-bapak tahu itu. Makanya ketika di kawinan itu, subhanallah. Kadang, antum lihat apa sih? Dosa kecil tat, sholat juga hapus. La haula wala quwata illa billah. Karena tahu rumusan. Tapi kalau israr, bapak-bapak, israr terus menerus dia lakukan. Diplototin terus dan seterusnya itu. Kita katakan, ya sanksinya, dosanya memang dosa kecil. Tapi sanksinya dan hukumannya bisa menjadi besar. Ibu-ibu juga begitu Bu. Kalau ibu melihat lawan jenis ibu, laki-laki kan, dengan syahwat itu juga apa? Dosa kecil. Naam, bisa terhapuskan dengan apa? Dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau terus menerus, sanksinya bisa menjadi apa? Menjadi sama seperti dosa besar. Yang kedua, dosa kecil bisa disanksi dihukum sama seperti sanksi dosa besar ketika dia menganggap remeh. Dosa kecil tersebut dianggap remeh, dianggap kecil, dianggap sepele. Ya, disitulah Allah Jalla wa'ala benci, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah,
Di antara sebab dosa kecil menjadi besar adalah seorang hamba menganggap remeh dosa tersebut. Subhanallah, menganggap apa? Remeh. Kecil. Kita ingatkan. Sini start. Ya Allah, kenapa? Ada boneka lewat WhatsApp. Yang mana bonekanya? Tuh, astagfirullahalazim. Di kawinan tuh biasanya, ya kan? Ya kan? La haula wala quwata illa billah. Haram. Diingatkan oleh ustadz tersebut. Ya si ustadz kata dia, ini kan kecil juga. Habis ini kan kita salat maghrib. Hapus sudah. Antum menganggap remeh itu dosa kecil. Sanksinya sama seperti apa? Dosa besar. Jelas ibu-ibu? Ya, seperti ngomelin siapa? Suami nggak tahu apa-apa, tahu-tahu melampiaskan, ya, dengan suara-suara yang keras dan seterusnya, penuh dengan intimidasi dan penuh dengan apa? Dengan wajah yang seram dan lagi menakutkan. Itu kan dosa kecil ya, seperti itu. Nah, ibu tahu rumusannya kadang. Suaminya keluar dari rumah, salat duha. Kok rajin banget? Salat duha kenapa? Habis ngomelin suami tadi. La haula. 6. Kemudian yang ketiga, dosa kecil bisa disanksi, dihukum sama seperti dosa besar kalau dia melakukan itu dengan riang gembira. Subhanallah. Riang gembira kan? Ada enggak orang yang melakukan dosa itu dengan berbahagia, gembira? Ada enggak? Ada lah, banyak ya kan? Joget, ketawa-ketawa kan? Gembira banget. Subhanallah. Melihat lawan jenis tadi itu gembira kan? Kan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Gibah. Iya itu si ini fulana. Aduh aku pegal loh hati kalau jalan sama dia. Nah gembira dia melakukan itu kadang sambil nyinyir kan, ketawa-ketawa. Subhanallah. Ini lagi ngomong gitu. Keluar tuh baik banget. Allah ibu apa kabar, sehat dan seterusnya. Ketika keluar dari ruangan tersebut. Haula wala quwata illa billah. Kadang gembira. Ngomongin orang gembira bu ya. Kadang ya. Iyalah sudah mazhabnya wanita begitu kan. Seperti itu. Nah. Kalau bapak-bapak ini. Allahu Akbar. Lihat lawan jenis gembira banget tuh. Dengan sahwat ya. Maksudnya dengan sahwat. Itu dosa kecil. Kalau nenek-nenek yang kita lewat gak ada sahwatnya lah seperti itu. Makanya bertanya langsung kadang sama ustadz dan seterusnya. Begitupun juga perempuan yang lain misalnya. Kalau toh ada getaran di jantung ini. Kita tundukkan pandangan. Kan seperti itu seharusnya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Atau melakukan dosa kecil itu secara terang-terangan. Di hadapan orang. Nah itu dosa kecilnya bisa apa? Bisa disangsi menjadi dosa besar. Jelas ibu-ibu? Nah itu rumusannya. Oke. Nah jadi dosa-dosa tadi itu ada dosa besar. Itu bisa diampuni dengan istighfar dan taubat kita. Tapi istighfar dan taubat kita itu harus dirangkai dengan 3 syarat. Ikhlas. Kemudian nadam, rasa penyesalan. Kemudian juga azam, tekad yang bulat. Tidak mau untuk melakukan lagi. Kalau dosa-dosa kecil bisa terhapuskan dengan apa? Dengan kita melakukan kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Kita lanjutkan lagi. Berkaitan tentang masalah hadis Sayyidul Istighfar ini. Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Amirul Mukminin fi ilmi hadis. Beliau mengatakan begini. Qauluhu, ya, ucapan dan sabda Nabi Sayyidul Istighfar, maksudnya sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam At-Tibi, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam At-Tibi rahimahullah, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, adalah lamma kana hadad du'a'u jami'an lima'ani taubah kulliha ustu'ira lahu ismu sayyid wa huwa fil asli ar-ra'isul ladzi
yuqsadu fil hawaiji wa yurja'u ilaihi fil umur. Kata Al-Imam At-Tibi rahimahullah, yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Karena doa ini mengandung makna-makna taubat secara menyeluruh, maka dipakailah redaksi istighfar ini dengan istilah sayyid. Yang dimana sayyid itu artinya adalah induk atau penghulu atau pemimpin yang dituju dalam semua keperluan dan semua urusan kembali kepadanya. Kalau kita nih di suatu kaum ada pemimpinnya kan? Bahasa Arabnya apa? Sayyidun. Sayyid, tuan atau pemimpin. Ya. Nah, yang dimana rakyatnya, kaumnya itu segala persoalan dari curhat yang besar sampai curhat yang kecil kepada siapa? Kepada pemimpin tadi. Nah, ustadz ini ya pemimpin kecil. Kenapa dikatakan pemimpin kecil? Dikarenakan di antara audiennya, murid-muridnya itu selalu curhat, berkeluh kesah kepada itu ustadz. Bukan begitu? Dari masalah rumah tangga sampai masalah tidak bisa membeli token listrik. Benar, serius. Ustadz, belum bayar SPP Ustadz. Ustadz, belum bayar listrik Ustadz. Ya Allah, Ustadz kan andalannya kan doa. Inna doakan insya Allah. Ana doakan semoga dapat rezeki antum, bisa bayar listrik, bisa bayar SPP anak. Aku doakan tante, semoga tante sama om tetap baik-baik saja, rukun-rukun selalu. Sabar ya Tan, tapi gak bisa Ustadz. Si om sudah kelain hati, dia buka pos baru. Tante berusaha ya berakap ria dengan takdirnya Allahu Jalla wa'ala. Aku doakan, semoga tante punya kekuatan. Nah itu modalnya Ustadz kan doa. Seperti itu. Gak mungkin dong ya ada mungkin ada yang kasih bantuan Ustadz ala kadarnya 10 ribu, 50 ribu, ya 100. Kayaknya gak ada kan murid dikasih Ustadz 10 juta ketika kajian, 10 juta buat antum. Antum ada yang kasih Ustadz mungkin. Tapi bukan Ustadz, ya Allah anak ikut bersedih juga. Ya Allah Ustadz gimana Ustadz? Ya kita doakan. Atau dia manggil DKM masjid, antum datang ke DKM masjid. Itu cara berhilah yang kedua. Anak ada kajian lagi, antum coba datang ke DKM masjid nih. Beliau ketua DKM-nya. Minta, Pak Syekh tolong dong, tolong. Dia belum bayar token listrik katanya, minta 100 ribu. Pasti dong kena ustadz yang suruh keluarkan. Nah itu kadang ada terjadi. Nah dikatakan apa? Sayyid juga kan seperti itu. Sayyidul istighfar. Nabi Muhammad juga begitu kan? Sayyidu Bani Adam. Nabi Muhammad SAW. Makanya kita boleh enggak? Kalau berselawat kepada Nabi SAW. Ada selama bukan di dalam sholat ya. Di luar sholat. Kita mengatakan begini. Ya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Boleh tidak? Boleh. Rasul mengatakan. Ya bahwasanya beliau apa? Ya pemimpinnya manusia, pemimpinnya para anbiya dan seterusnya kan seperti itu. Ya makanya dituliskan di jalan-jalan itu biasanya itu ya salli ala sayyidina Muhammad SAW. Kan seperti itu. Tapi kalau di dalam sholat salawatnya khusus kita katakan. Yang diajarkan oleh Nabi ada sekitar berapa? Ada 8 itu. Ya ada 8. Nah itu khusus. Nah di dalam salawat yang 8 itu yang diajarkan oleh Nabi. Tidak disebutkan penambahan kata-kata sayyidina atau syafi'ina, tidak ditambahkan seperti itu. Jadi kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi karena ibadah salat itu ibadah muhdhar yang dimana tata caranya itu murni ya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Adapun di luar salat boleh kita mengatakan Sayyidina Muhammad. Ya, jangan dibilang bid'ah ya ibu-ibu. Ibu-ibu kadang seram loh, lebih menakutkan daripada bapak-bapak. Bid'ah Ustaz, nggak boleh. Ya Allah. Ini loh hadisnya Bu, kalau di luar sholat nggak apa-apa. Kalau di dalam sholat itu yang tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Nah jadi pemimpin juga. Ya seperti itu. Maka oleh sebab itu dari 5 sigot atau 6 sigot tadi ada pemimpinnya istighfar yang diistilahkan oleh Nabi apa? Sayyidul istighfar. Apa itu?
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jelas ibu-ibu? Nah, kita lanjut lagi. Subhanallah. Di dalam Sayyidul Istighfar ini ya, Al-Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullah berkata, Rasulullah SAW mengumpulkan dalam hadis ini makna-makna yang indah dan redaksi dan lafaz yang bagus sehingga pantas untuk dinamakan ini istighfar dengan sebutan Sayyidul Istighfar. Apa saja lafaz dan redaksi hadis ini yang bagus yang ada dalam Sayyidul Istighfar ini sampai dikatakan Sayyidul Istighfar? Yang pertama, ada tauhid uluhiyah di situ. Ada pengakuan tentang uluhiyahnya Allah. Ada tauhid ar-rububiyah juga. Ada tauhid asma wa sifat. Bapak-bapak, ibu-ibu, berapa tahun pengajian sudah? Bu, Hidayah Sakinah. Hidayah Sakinah. Kepala sekolah siapa sih, lupa terus namanya. Nah, ibu-ibu, coba sebelum saya tanya. Ibu Neni ya, Ibu Neni. Nah, apa yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Nah, di situ kan tauhid ar-rububiyah, khalaqtani. Ya Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku, penciptaku, pengaturku. Ya kan? Tauhid apa namanya? Rububiyah. La ilaha illa anta, tauhid uluhiyah. Khalaqtani, tauhid rububiyah lagi. Wa ana abduka, rububiyah lagi. Nah, saya sudah kisi-kisinya saya kasih nih. Kalau enggak tahu juga kelewatan. La haula wala quwata illa billah. Enggak perlu dengan tulisan dan catatan. Kitab Tauhid katanya sudah hatam. Yang buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Benar enggak, Bu? Iya enggak? Ini saya tekan nih sekarang. Apa? Tauhid, Kitab Tauhid itu isinya pembahasan masalah apa? Tauhid apa? Enggak. Ya Allah. Itu cuma pembahasan tauhid uluhiyah, Ibu. Aduh, nangis deh kita lihatnya nih. Nenek-nenek ya. Nah. Apa Pak? Tauhid ar-rububiyah. Cakep tuh. Pasti pengajian di tempat lain itu ibu itu. Nah, ya ustadznya ustadz ya. Pasti ikut kajian di Imam Nawawi atau kajian di mana? Di Masjid Al-Ikhlas juga ya, seperti itu. Nah, jadi tauhid ar-rububiyah itu ibu hafalkan aja, nggak perlu dicatat. Insya Allah hafal. Ifradallah fi af'alih. Mengesahkan Allah Jalla wa'ala di dalam perbuatan Allah Jalla wa'ala. Itu namanya tauhid apa, Bu? Rububiyah. Apa Pak? Contoh perbuatan Allah. Apa Bapak? Antum jangan sampai kamerawan doang nggak hafal-hafal. Antum hostnya di sini nih. Jangan sampai penitia nggak paham apa-apa. 17 tahun kamera terus yang antum pegang. Apa Pak? Contoh dari perbuatan Allah. Ala haula, ibu kamerawan. Ya haula, ini Bapak yang ditanya. Kasihan beliau sudah tua ubanan begini. Nggak paham-paham. La haula. Ya Pak, monggo Pak. Menciptakan, sudah ya, mencontek dari ibu-ibu tadi. Apalagi Pak? Apa? Ya iyalah menciptakan makhluk hidup. Menciptakan makhluk semuanya. Apalagi contohnya. Contoh perbuatan Allah banyak banget Pak. La haula wala quwata illa billah. Keseringan pegang kamera nih. Menghidupkan, mematikan, memberikan rizki. Mengetahui yang gaib. Itu kan perbuatan Allah semuanya. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita masih muda.
Ya, coba kalau Ustadz tua yang ngisi di sini, pasti marah-marah dia sama antum. Jelas Pak? Sekali lagi, tauhid ar-rububiyah apa Pak? Bapak yang ditanya bukan ibu. Uskuti, naam. Ya Bapak. Tauhid rububiyah apa Pak? Ya Allah Bapak. Pak, saya teriak nih. Tauhid ar-rububiyah apa Pak? Beliau. Allah ya. Kemudian, nah, ikuti saya Pak. Mengesahkan Allah, ikuti saya. Di dalam perbuatan Allah. Mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah. Ucapkan 3 kali Pak. Oke, sekali lagi. Yang ketiga Pak. Ya, maaf Pak, jangan sampai saya dibilang nggak sopan nih Pak. Saya sayang sama antum. 17 tahun pegang kamera nggak hafal-hafal tauhid ar-rububiyah. Nah, Allahu Akbar. Mengesahkan Allah Jalla wa'ala di dalam perbuatan Allah Jalla Jalaluh. Ibu-ibu hafal Bu? Naam. Ya. Subhanallah, ibu bisa sampai ke masjid ini ya atas izin Allah tentunya. Atas takdir Allah Jalla wa'ala. Itu tauhid apa Bu? Rububiyah apa uluhiyah? Apa Bu? Salah lagi. Ibu diantar, dikasih keamanan oleh Allah Jalla wa'ala. Dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Hingga sampai ke masjid ini. Tauhid apa Bu? Rububiyah. Jadi tauhid rububiyah itu berkaitan erat dengan perbuatan Allah. Sedangkan tauhid uluhiyah apa definisinya? Cakep ibu-ibu. Semoga dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya. Semoga dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi tauhid uluhiyah itu sinonimnya tauhid al-ibadah. Artinya tauhidullah, ifradallah fil ibadah. Mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Itu berkaitan erat dengan perbuatan hamba Bapak. Apa contohnya? Salat, puasa, zakat, haji, korban, akikah, ya, ikut pengajian seperti ini. Karena Allah, lillahi ta'ala. Jelas ya? Nah, di dalam Sayyidul Istighfar ini ada tauhid ar-rububiyah, ada juga tauhid apa? Al-uluhiyah. Kalau asma wa sifat nih panjang nih, waktunya habis nih Kebu kalau menjelaskan. Saya ingin betul menjelaskan tauhid ini. Cuma pilihannya, subhanallah, meneruskan kajian Ustadz yang meninggalkan kajian Hidayah Sakinah. Saat buku ini ya. Karena tante yang nyuruh gak enak kita menolaknya. Ya Allah, kita cuma meneruskan doang ini. Gak tahu deh, habis buku ini habis kayaknya dibilang out kayaknya kan seperti itu. Jelas Bu? Pingin loh kita bertauhid kita bahas di sini. Supaya mantap nih tauhid Ibu, ya kan? Seperti itu. Karena banyak di antara kita ini setengah main dalam masalah mentauhidkan Allah. Seperti itu. Jelas ya? Terutama ketika mensikapi kejadian-kejadian yang ada itu. Kita itu enggak menguatkan tauhid. Bu, penting ya tauhid Bu ya. Penting tauhid. Masa Ibu kajian masalah birrul walidain terus? Ibu sudah paham lah Ibu. Orang tua sudah meninggal dunia juga. Masa masalah berbakti sama orang tua, berbakti sama orang tua. Anak-anaknya juga enggak hadir di kajian. Ya kan? Kecuali kalau anak-anaknya hadir di kajian. Bolehlah pembahasan itu. Yang paling penting semua itu apa? Tauhid Ibu. Masalah tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di dalam Sayyidul Istighfar ini juga ada berkaitan tentang tauhid asma wa sifat. Iya kan? Ungkapan kita Rabbi ya. Salah satu nama Allah Jalla wa ala ya. Kita katakan Rabbun. Makanya ada nama orang Abdul Rabb. Ya kan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya selain di dalam Sayyidul Istighfar ini ada pengakuan kita terhadap rububiyahnya Allah dan uluhiyahnya Allah serta asma dan sifatnya Allah Jalla wa ala, ya. Juga pengakuan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan janji yang telah diambil untuk hamba-hambanya, ya. Ketika kita berumur 120 hari
pada saat ditiupkan ruh, kita berkata apa? Masih ingat gak waktu kita berada di rahim ibu kita? Alastu birabbikum? Allah Jalla wa'ala bertanya kepada kita, bukankah aku Tuhan kalian? Kemudian kita pun menjawab apa? Bala syahidna. Nah itu janjinya kita kepada Allah Jalla wa'ala, mengakui bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Nah itu pengakuan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Naam. Taib. Kemudian di dalam Sayyidul Istighfar ini yang ketiga, isinya itu adalah harapan yang telah Allah Jalla wa'ala janjikan kepada hamba-hambanya. Terutama berkaitan dengan nikmat. Ya. Kemudian juga yang keempat, kita berlindung dari berbagai macam keburukan dan kejelekan yang telah diperbuat oleh hamba terhadap dirinya sendiri. Bapak Ibu merasa enggak kita ini berdosa? Ya. Jangan sampai kepedean kita ya. Mentang-mentang kita siapa? Oh enggak deh. Ana sih jauh kayaknya dari dosa. Enggak begitu. Sekelas Nabi kita Muhammad SAW mengucapkan istighfar di setiap hari. Yang jelas-jelas maksum. Yang jelas-jelas diampuni. Yang jelas-jelas pasti masuk surga. Sedangkan kita ini pastinya punya potensi melakukan apa? Perbuatan khilaf dan salah. Yang sama dengannya dosa. Makanya kita meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dengan ucapan kita, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang telah aku perbuat. Termasuk juga di dalam hadis ini, isinya ini berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah lagi. Kita menyandarkan dan menisbatkan semua nikmat-nikmat tersebut datangnya kepada siapa? Datang dari siapa? Allah Jalla wa'ala. Dan kita mengakuinya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah punya rumah di Cipinang 3. Ya Allah, ini nikmat darimu ya Allah. Nikmat darimu. Aku punya istri yang salehah, yang taat banget. Nikmat darimu ya Allah. Itu kita akui itu. Alhamdulillah punya sahib baik-baik semua. Saleh semua. Seperti bapak dan ibu ya. Saleh dan saleh, Masya Allah. Kenalnya kita sama yang baik-baik. Nikmat betul. Alhamdulillah punya anak yang saleh dan salehah. Itu kenikmatan. Kita akui itu semua datang dari siapa? Allah. Pengakuan kita akan nikmat-nikmat itu dari Allah Jalla wa'ala. Pertanyaan untuk ibu-ibu. Rububiyah apa uluhiyah bu? Ibu. Rububiyah bu. Yang ngasih nikmat. Itu kan berarti perbuatan Allah kan? Berarti itu tauhid apa bu? Rububiyah. Nah, subhanallah. Maaf ya bu ya, ngetes bu ya. Jangan dianggap dosa ya yang muda. Naam. Kemudian, kita mengakui lagi di ujungnya pengakuan dosa-dosa. Dan kita juga punya keyakinan. Kita minta ampun itu tauhid apa? Uluhiyah. Tapi yang memberikan ampunan kepada kita Allah Jalla wa'ala. Tauhid apa? Mulai nyambung ya bu ya. Alhamdulillah, enggak konslet lagi. Taib. Nah itu berkaitan dengan isi-isi yang ada pada ya tauhid apa Sayyidul Istighfar ini. Taib kita jelaskan satu persatu. Berkaitan dengan redaksi yang ada pada hadis ini ya. Pertama, penjelasan. Kita semua dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Dan itu diulang-ulang oleh Allah Jalla wa'ala. Di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala. Di dalam surah An-Nisa. Surah yang keempat. Ayat 106. Ya. Singkat saja, tulis saja. Surah An-Nisa. Surah yang keempat. Ayat 106. Kemudian surah An-Nisa lagi. Ayat 110. Surah An-Nisa ayat 110. Kemudian yang ketiga.
Surah Al-Anfal. Surah yang ke-8 ayat 33. Surah yang ke-8 ayat 33. Nah, bagaimana caranya untuk menghindari azab dan siksa Allah? Ada dua cara. Disebutkan dalam surah Al-Anfal. Surah yang ke-8 ayat 33. Qala Allah Ta'ala. Allah yang maha tinggi berfirman. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah Jalla wa'ala tidak akan pernah mengazab mereka, mengazab satu kaum selama engkau wahai Muhammad ada di kaum tersebut. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Berarti cara yang pertama hilang. Cara yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan pernah mau mengadab satu kaum selama kaum itu masih beristighfar dan meminta ampun. Nah, jadi cara yang kedua ini sampai yaumul kiamah nih. Kalau kita ingin selalu terhindar dari yang namanya siksa dan azab, maka di setiap hari kita lakukan istighfar, ucapkan kata taubat untuk Allah Jalla wa'ala. Ini yang dikatakan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Anfal ayat 33. Jelas ibu-ibu? Naam. Kemudian tentang wajibnya kita beristighfar, anjuran untuk beristighfar adalah surah Toha, surah yang ke-20 ayat 82. Surah Toha, surah yang keberapa ibu? Ayatnya berapa? 82. Lanjut. Kemudian surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39. Ayatnya 53. Surah Az-Zumar, surah yang keberapa Bapak? 39 surahnya. Ayatnya 53. Surahnya ayatnya 53. Nah. Kemudian selanjutnya surah Muhammad, surah yang ke-47. Ayatnya 19. Surah Muhammad surah keberapa Bu? 47. Ayatnya 19. Kemudian surah Nuh, surah yang ke-71. Ayatnya apa? Ayat yang ke-10. Ya, subhanallah. Dan istighfar ini, Allahu Akbar, banyak manfaatnya ibu. Banyak apa? Manfaatnya dengan istighfar. Salah satunya disebutkan di dalam surah Nuh. Ayat 10 sampai ayat 12. Ya. Yang dimana Allah Jalla wa'ala berfirman. Allah Jalla wa'ala menyatakan Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan, kata Nabi Nuh alaihissalam kepada kalian wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah Jalla wa'ala, dan sesungguhnya Allah Jalla wa'ala itu maha apa? Ya, maha mengampuni, maha memberikan taubat ya kepada kita semua kalau kita mau untuk meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala maha pengampun. Nah, akibat kita minta ampun apa? Yursilis sama alaikum midrara. Ya, dengan kita minta ampun kepada Allah, Allah Jalla wa'ala akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada kalian. Kemudian yang kedua, wa yumditkum bi amwalin. Allah Jalla wa'ala
akan mengayakan kalian dengan kalian beristighfar. Wabanin, dan kalian tersebut dengan beristighfar akan mendapatkan keturunan. Kemudian dengan beristighfar, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan mengadakan kebun-kebun untuk kalian dan mengadakan sungai-sungai untuk kalian. Allahu akbar. Ini luar biasa istighfar ini. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah rahmatan wasi'ah pernah didatangi oleh 4 orang. Mereka bertanya dengan problem yang berbeda, dengan masalah yang berbeda. Yang pertama, mereka yang datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri adalah orang yang dalam kondisi fakir, miskin, ya. Atau sebelum yang pertama itu seorang petani yang dimana gagal panen. Kebetulan, ya, kenapa gagal panen? Kondisinya pacangklik, tanah gersang. Dia minta wejangan dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya Imam, aku tahun ini gagal panen. Ya, karena penceklik, tanah gersang. Apa yang harus lakukan? Istighfar, kata Al-Imam Hasan Al-Basri. Kemudian ada pasangan suami istri yang datang. Ya. Kemudian berkeluh kesah. Ya Imam, kami ini sudah lama berumah tangga, tapi belum punya anak. Apa yang harus kami lakukan? Perbanyak istighfar. Ya, ada yang fakir tadi itu. Apa yang harus kami lakukan? Kami ingin kaya, bosan sudah hidup miskin terus menerus seperti ini. Kata Imam Hasan Al-Basri, ya, hendaknya kalian banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Jalla wa Ala. Termasuk juga ada pedagang yang bangkrut, kesian. Kemudian Imam Hasan Al-Basri pun kemudian mengatakan apa? Banyak istighfar. Banyak meminta ampun kepada Allah Jalla wa Ala. Allahu Akbar. 4 orang itu masih ada di situ. Yang punya masalah yang berbeda. Ya Imam, antum mengatakan anak ini lagi, ya, gagal panen. Antum suruh anak istighfar. Tuh orang yang kedua, fakir, miskin, disuruh untuk istighfar supaya kaya. Nih pasangan suami istri nggak punya anak disuruh istighfar. Yang gagal dalam masalah bisnis dan dagang disuruh istighfar juga. Kok sama wejangannya? Kan kita punya masalah yang berbeda. Nah, Imam Al-Hasan Al-Basri kemudian membawakan firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Nuh ini ayat 10 sampai ayat 12. Ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Allah karena Allah Jalla wa Ala Maha memberi ampunan. Dengan kita meminta ampun, yursilis sama alaikum midrara. Allah menurunkan hujan dengan kencang lagi deras. Ya, sehingga tanah yang gersang jadi basah. Sehingga membuat berbagai macam tumbuh-tumbuhan keluar dari tanah. Kalian yang fakir yang miskin banyak beristighfar. Dengan beristighfar, wa yumditkum bi amwalin. Allah kayakan kalian. Kalian yang susah punya anak, dengan istighfar, wa banin. Allah berikan anak. Allahu Akbar, termasuk kalian yang susah dalam masalah berbisnis, banyak beristighfar juga. Allah akan bukakan rezeki kalian. Ya salam. Nah itu manfaat daripada istighfar. Ya, jangan keluh kesah doang. Keluh kesahnya sama Allah. Dengan rajin apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas apa Ibu? Nah ini yang dikatakan oleh para ulama berkaitan tentang ya fadilah dan keutamaan dari beristighfar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, mau diteruskan apa pertanyaan dulu Ibu? Teruskan. Alhamdulillah. Nah. Oh, enak aja. Enak. Kayak kita nggak ada kerjaan lain. Nah. Taib ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian isi daripada Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku.
Apa artinya Rabb itu? Penciptaku, pengaturku, pembimbingku. Ya. Itu arti daripada apa? Rabb. Makanya Bapak Ibu, apapun yang terjadi dengan kita, semuanya apa? Baik dan bagus, bukan begitu? Kalau kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Jalla wa'ala, kita apa? Bersyukur. Ya, itu tugas kita. Kita ini hamba kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Subhanallah, kita hamba. Tugas kita ini setuju dengan keputusan Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang membimbing kita. Kalau kita mendapatkan kenikmatan sebagai wujud hamba yang taat, bersyukur. Kalau kita mendapatkan musibah, seberat apapun musibahnya, pasti ada kebaikan. Kita apa? Bersabar. Dan suku kita orang mukmin. Semua yang terjadi dengan orang mukmin ini baik. Ajaban di amril mukmin. Sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin ini. In asabathu sarra syakara. Kalau dia mendapatkan kebaikan, bersyukur. Fakana khairan lahu. Dan itu lebih baik buat dia. Wa in asabathu darra, ya, sabara. Fakana khairan lahu. Kalau dia tersebut, ya, dalam kondisi yang tidak enak hati, mendapatkan kesusahan, mendapatkan satu musibah, bersabar. Dan itu lebih baik buat dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya. Dan termasuk masalah doa juga. Bapak Ibu kan ingin doanya mustajab kan? Tapi pernah nggak merasa dari doa yang kita lakukan tersebut, ibu atau bapak merasa ini kayaknya nggak diijabah nih. Merasa nggak? Dari muda sampai tua. Nah, kita juga mengatakan itu lebih baik buat kita, bukan begitu? Belum tentu yang kita minta itu lebih baik buat kita. Subhanallah. Nah, ibu berdoa meminta kepada Allah Jalla wa'ala ketika masih muda. Agar Allah Jalla wa'ala menjodohkan dengan seorang laki-laki yang betul-betul membuat dia falling in love. Subhanallah. Ketika dia tersebut sedikit agak genit dengan itu laki-laki, seakan-akan seperti memberikan isyarat dan lampu hijau, si laki itu menolak mentah-mentah. Itu perempuan, yaitu ibu yang sekarang sudah menjadi tua itu. Dalam perjalanan waktu, subhanallah, habis kajian di MT Hidayah Sakinah, ada orang yang berjualan buku di depan masjid. Ibu sepertinya kenal dengan itu laki-laki. Subhanallah. Ibu berusaha untuk kepo dan pudul untuk mendekati itu laki-laki. Ternyata benar. Laki-laki yang betul-betul yang dia demanin dulu. 40 tahun yang lalu. Subhanallah. Penampilan tidak seganteng dulu. Penampilan kucel bahkan ditambah dengan bau ketek dan bau badan. Dalam hati ibu-ibu bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah. Ya Allah, aku baru paham kenapa engkau tidak mengabulkan doaku pada saat 40 tahun yang lalu itu. Ternyata laki-laki ini gak baik buat aku. Iya kan Bu? Begitu kan senatorannya? Subhanallah. Kita gak tahu. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kita ini berdoa satu kali diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala, tentunya kita senang. Tentunya kita berbahagia. Tapi ketika kita berdoa sebanyak 3 kali, yang pertama, kedua dan ketiga ini, 3-tiganya kita merasa seperti tidak diijabah dan tidak dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala, kata Ali, seharusnya kita lebih senang lagi. Kenapa? Ternyata 3 permintaan kita tadi itu tidak baik buat kita. Seperti itu seharusnya sikap kita. Jangan kita merasa, kenapa ya Ustaz, doaku gak diijabah, padahal kan akunya maunya ini. Nah, Bu, mungkin lebih baik Bu,
buat ibu sekarang. Belum tentu ibu kalau berjodoh dengan dia, terbuktikan apa yang ibu ceritakan, kejadian 40 tahun yang lalu, yang ibu demen banget sama dia waktu ibu SMA. Subhanallah. Subhanallah sekarang dia, tuh itu orangnya. Subhanallah, yang ibu pura-pura cuek dengan dia. Itu subhanallah ketika bertemu kan, itu laki-laki, anti ya. Ya Allah, dia sampai kaget-kaget seperti itu. Ibu sudah penampilan keren, Masya Allah. Karena sering datang ke salon, berubah yang tadinya dulunya 40 tahun yang lalu mungkin agak gelap kan seperti itu. Sekarang sudah Masya Allah cemerlang banget kan seperti itu. Allahu Akbar. Nah, ambil hikmahnya saja. Itulah ungkapan kita, Allahumma anta rabbi. Engkau penciptaku dan engkau mengaturku ya Allah. Sama siapapun, apapun yang terjadi dengan kehidupanku itu, engkau yang menentukan dan ketentuan engkau itu apa? Baik. Ketentuan engkau itu adalah bagus buatku. Apapun yang terjadi. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya pernah cerita ya tentang raja dengan Perdana Menteri itu. Ya Bu ya, Ibu lupa pasti. Tuh. Lupa terus gimana ingatnya, kapan ingatnya ya. Oke, kita cerita untuk menguatkan nih. Ungkapan kita Allahumma anta rabbi itu. Subhanallah, salah satunya Allah kan yang menentukan hidup kita. Allah yang mengatur kita. Itu ungkapan kata-kata Rabb itu. Tidak hanya sekedar Allah menciptakan kita. Tapi Allah juga mengatur kita. Apa yang Allah atur untuk kita itu. Apa yang Allah tetapkan untuk kita semuanya baik. Ada raja. Ya. Dia punya Perdana Menteri. Dia sangat sayang sama Perdana Menterinya tersebut. Besti banget lah sama Perdana Menteri itu. Subhanallah. Tahu besti Bu ya? Nah ibu masa gak tahu. Seperti itu. Nah ini raja hobinya apa? Hunting. Berburu. Subhanallah. Ditemani oleh Perdana Menterinya ketika berburu tersebut. Allahu Akbar. Ada kejadian. Ya. Ketika sang raja ini mau melepas anak panahnya rusak. Ya, sehingga anak panah tadi mengenai salah satu jarinya. Buntung salah satu jarinya ini. Dia menangis sejadi-jadinya. Menjadi seorang hamba yang cacat. Dia menyalahkan panah, menyalahkan orang yang menyiapkan panah dan seterusnya. Si Perdana Menteri ini menenangkan, raja sudahlah sabar, ini sudah ketetapan Allah, ini sudah pilihan Allah, ini sudah sudah aturan main yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Sabar raja. Si raja ini ketika mendengar ucapan Perdana Menteri yang selama ini sangat dia muliakan, sangat dia hormati, merasa tersinggung. Kok kamu malah ngomong seperti itu? Aku buntung loh salah satu jariku ini, cacat aku ini. Kok bilang ini yang terbaik, ini yang paling bagus. Hari ini juga lepaskan itu pakaian. Aku pecat engkau sebagai Perdana Menteri, ditambah hukuman penjara sampai mati. Bayangkan. Oh, kalau orang kan kalau sudah subhanallah di atas itu, makanya kan godaan kadang. Ya, kadang kita ditawarin, Sat, enggak ini aja Sat, jadi ini. Enggak deh ya, takutnya kalau anak masuk ke sini nanti MT Hidayah Sakinah anak tinggalkan. Kan kita enggak tahu. Enggak Ustaz, nanti kan lebih besar, lebih luas nanti. Kalau Ustaz jadi anggota ini, anggota itu, enggak deh, enggak. Ya, sudah kita jadi Ustaz kampung aja deh. Subhanallah, dakwah dari kampung antar kampung kan seperti itu. Nah, ya. Akhirnya dengan tulus ikhlas si Perdana Menteri ini masuk penjara. Karena hobi si raja itu, setelah beberapa bulan dia ingin hunting lagi, ingin berburu lagi. Ditemani oleh pengawal-pengawalnya. Masuk ke suatu hutan, salah jalan. Masuk di hutan yang dikuasai oleh satu kaum yang menyembah makhluk gaib. Ditangkap raja dan pengawal-pengawalnya. Subhanallah, itu kaum kalau bikin sesajen buat Tuhan mereka, buat makhluk-makhluk gaib tadi, itu bukan ayam, bukan kambing, manusia. Nah, kata pemimpinnya, oh ini Tuhan kita senang. Banyak orang-orang yang kulitnya bagus untuk dijadikan sebagai sajen atau sesajen. Si raja itu terikat, pengawalnya juga terikat.
Satu persatu dilempar ke jurang. Dijadikan sebagai apa? Sesajen buat makhluk yang gaib tadi itu. Sampai giliran raja. Dan kebiasaan si pemimpin itu ketika mendorong orang itu untuk dijadikan ketika mendorong orang yang dijadikan sesajen tadi ke jurang, itu memeriksa anggota tubuhnya dulu. Mata lengkap 2. Kemudian telinga 2, bisa mendengar halo, 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 kan seperti itu. Hidung lubangnya tetap 2. Mulut pas kena jari jemari, buntung 1. Kata mereka ini Tuhan kita nggak senang yang jari jemarinya buntung. Habis gimana? Kita lepaskan saja dia. Dilepaskan raja tersebut. Padahal pengawalnya seluruhnya mati. Jadi sajen untuk makhluk yang gaib tadi itu. Yang disembah oleh kaum yang terasing tadi itu. Si raja kembali ke istana sambil menangis sejadi-jadinya. Mengingat betapa zolimnya dia dengan Perdana Menteri tadi itu. Subhanallah. Dia paham hikmahnya dibalik tangan dia atau jari dia yang buntung tadi. Subhanallah. Ya kan? Kalau dia tersebut sempurna anggota tubuhnya, pasti sudah apa? Sudah qaid. Seperti itu. Kemudian ketika sampai di istana disuruh Perdana Menteri tersebut untuk dikeluarkan. Pengawal, ya tolong keluarkan Perdana Menteri tersebut. Kasih pakaian yang bagus lagi. Dan aku kembalikan jabatannya untuk menjadi Perdana Menteri lagi. Subhanallah. Si raja ini heran. Ini Perdana Menteri yang dulu bestinya itu senyum-senyum saja. Kayak orang yang gak ada masalah dengan dia. Padahal di penjara itu kan gak enak. Tapi enggak ada. Alhamdulillah, alhamdulillah kata dia. Kenapa kata raja? Kamu gak marah sama aku? Kenapa engkau kok gak ada ucapan yang menyalah-nyalahkan? Ya kan? Aku bilang kan begitu kan? Enggak. Malah senang-senang aja. Akhirnya raja ini kepo juga. Kenapa ya? Kamu kok senyum dan biasa aja gitu loh. Maksudnya malah berbahagia. Aku berbahagia ketika di penjara. Kamu kan tahu wahai raja. Aku ini kan selalu jadi bestimu. Dimanapun kamu berada aku selalu ada. Bayangkan ketika Paduka atau antum tidak memenjarakan aku. Pastilah aku akan menemani antum. Untuk ke hutan yang lebat tadi. Yang masuk di suatu kaum yang asing tadi itu. Nah aku kan alhamdulillah tubuhku masih sempurna. Nggak ada jari-jari yang buntung. Nah pasti aku qaid itu. Alhamdulillah aku di penjara. Makanya ada ungkapan dari para ulama itu apa? Al-khiyaru khiyarallah. Pilihan yang terbaik itu pilihan siapa? Pilihan Allah Jalla wa'ala. Ketentuan Allah Jalla wa'ala. Seperti itu. Ada seorang anak perempuan yang dikawin paksa oleh abah dan umminya. Karena memang lebih tua daripada dia. Ya kepala udah botak dan seterusnya. Beda 15 tahun dengan tuh anak perempuan. Tapi karena orang tua memaksa si anak itu ya udahlah. Dia gak ada rasa feeling dan rasa cinta kepada tuh laki-laki. Tapi dalam perjalanan waktu rasa cinta itu mulai ada. Dia berharap temannya yang dulu, yang ini dan yang dia kenal itu yang menjadi jodohnya dia. Ternyata dia mendapatkan apa? Laki-laki yang botak tadi itu. Subhanallah laki-laki yang botak itu lebih perhatian. Meskipun wajah pas-pasan. Subhanallah laki-laki yang dia sukai tersebut dia dengar. Sering menjadi buaya. Dalam artian suka selingkuh ke sana, suka keselingkuh situ. Dia bersyukur punya laki-laki yang wajahnya pas-pasan. Kenapa? Enggak berani untuk melakukan hal-hal yang macam-macam. Nah itu kan hikmah dibalik itu semua. Artinya pilihan Allah itu pilihan yang terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Jangan kita menyesali hidup ya Bapak Ibu. Jangan sama sekali. Kenapa saya begini ya Ustadz? Kenapa saya begitu ya? Suami saya begitu, kenapa istri saya begini? Kenapa? Enggak udah. Itu sudah qadar Allah masya'afa'al. Yang jelas kita kan mengakui. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Allahu akbar. Ya. Itu yang harus kita perdalam dalam kalbu kita, hati kita. Seperti itu. Nah, seperti ada orang. Allahu Akbar. Dia punya kakak perempuan. Punya kakak apa? Perempuan. Sakit, sudah setu. Dia yang merawat. Teman ini, Masya Allah.
atlet, olahragawan. Olahraganya terjaga, makanan juga terjaga. Dalam perjalanan waktu, Allahu Akbar, dia terkena kanker. Dia merasa, kenapa ya? Kenapa? Ya, sempat down, gak mau ngaji. Bahkan hampir tidak mau untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah di masjid. Seperti mengungkapkan kecewaan kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi subhanallah, kita terus mendekat, kita ajak. Ini sudah takdir Allah Jalla wa'ala. Mungkin dengan sakit seperti ini, antum disuruh untuk lebih dekat lagi dengan Allah Jalla wa'ala. Betapa banyaknya orang yang tadinya ahlul maksiat, tapi kemudian dikasih anugerah sakit oleh Allah Jalla wa'ala, menjadi sadar, bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, kita kalau sakit kan berpikirnya apa ibu-ibu? Mati. Kalau mati inginnya apa? Setelah itu ingin berbuat baik. Ada orang yang tadinya bakhil, kikir, medit, hartanya banyak kayak tisu, comot ada lagi, comot ada lagi. Subhanallah, MT Hidayah Sakinah minta bantuan untuk beli gedung, enggak dibantu-bantu. Pas kena sakit, subhanallah, Bu Neni dipanggil, Bu Jamilah dipanggil, Bu Aisyah dipanggil semua. Ayo, aku mau nyumbang wakaf ini. Alhamdulillah, subhanallah, Bu Neni lihat sama Bu Jamilah, sama kenapa nih orang, subhanallah. Padahal bakhilnya ampun. Rupanya ada hikmah di balik itu. Dia jadi apa? Jadi sadar. Kembali ke jalan Allah Jalla wa'ala. Nah jadi keputusan Allah itulah yang terbaik. Pilihan Allah itulah yang terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ya seperti itu. Dan banyak lagi yang berkaitan dengan hikmah di balik ini. Insya Allah kita akan lanjutkan ya. Ini sudah jam 11 ini ibu-ibu. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya? Saya sih berharap enggak ada. Soalnya saya kenapa on time banget. Soalnya pengen buru-buru mau melarikan diri dari tempat ini. Nah. Ya silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita mudawamkan Saidul Istighfar Ustaz, itu termasuk menggugurkan dosa kepada orang yang kita ceritain, misalnya menjolimi orang itu. Atau harus kita minta maaf dulu. Terus kedua lagi ada doa Robbana gfir lana wali walidina walil muslimina wal muslimat. Robbana gfirli wali walidaya. Warhamhuma kama Bukan, rabbayani. Robbana gfir lana wali walidina walil mu'minina yauma yakumul hisab itu. Nah itu termasuk kategori itu. Tolong di kalau kita salah sama orang yang kemungkinan kalau kita datang sama dia menyambut kita secara baik-baik, Bapak datang kepada dia dan meminta maaf kepada dia. Tapi kalau misalnya di antara kita ini kan pernah melakukan perbuatan dosa dengan si fulan, tapi tidak langsung Pak, yaitu apa? Gosipin dia. Ya, menceritakan keburukan dan kejelekan dia. Kita tahu tuh orang ahlu maksiat, dia punya kejelekan. Kita ceritakan nih berduaan. Nah kita kemudian sadar, Pak kita ini dosa Pak, kita menceritakan keburukan dia. Gimana Ustaz? Kalau kita datang kepada dia, yang selama ini baik-baik aja sama kita, pasti ada sesuatu di dalam hatinya. Bukan begitu? Oh puan Pak, Anda selalu menjelek-jelekin antum tuh ketika di ini. Antum ada perasaan gak sama Ana? Pasti ada. Oh si Ustadz Ana tandain nih. Ini orang gak benar berarti. Kan begitu. Nah apa yang kita lakukan? Taubatnya kita dengan kita suka gibah tadi itu. Kita ceritakan kepada orang yang pernah kita ceritakan keburukannya. Hal-hal baik orang itu. Enggak. Ana dulu salah. Orang itu ternyata baik banget Pak. Dia itu Masya Allah. Suka ini, suka itu dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah jadi gak perlu datang kepada dia. Tapi kalau misalnya kita pernah memukul dia, pernah mengambil harta dia, kita datang Pak. Kita datang. Karena dia tahu kita salah. Dia ngasih maaf, alhamdulillah. Kalau nggak ngasih maaf ya sudahlah. Ya Allah insya Allah akan mengasihkan maaf kepada kita. Tapi kita tunjukkan bahwasanya kita memang mengakui perbuatan itu khilaf dan salah. Seperti itu seharusnya. Allahu a'lam bissawab. Adapun doa tadi itu Pak, itu untuk kita Pak. Dosa-dosa kita yang gugur. Kalau untuk kita mendoakan orang tua kita, nah iya kan tadi ada.
Ya, yang antum baca tadi yang menyandingkan antum dan juga permohonan ampunan untuk kedua orang tua kita. Maka kedua orang tua kita insya Allah diampuni dosa-dosanya. Hatta sudah meninggal dunia. Seperti itu. Jelas Pak? Wallahu a'lam bissawab. Tanya Ustaz. Ya. Ustaz. Kanan Ustaz. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustaz terkait dengan istighfar ini. Saya pernah dengar katanya waktu yang baik untuk istighfar itu katanya selesai asar Iya. 70 kali. Astagfirullah Wa atubu ilaih. astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi gitu ya. 70 kali itu katanya menghapus 70 tahun. Saya nggak tahu ininya ya. Saya pernah dengar di YouTube. Satu itu. Yang kedua terkait dengan ini Ustadz. Selepas subuh kan kita sampai dengan suruk. Itu katanya ada pahala yang setara dengan pahala ibadah haji dan umrah. Itu ini penjelasannya seperti apa Ustadz? Makasih. Wassalamualaikum. Yang pertama istighfar itu bagus ya tentunya. Dengan lafaz yang 5 sigot tadi itu. Paling pendeknya astagfirullah, astagfirullah. Atau ditambah astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Cuma yang berkaitan dengan antum ceritakan tadi. Yang paling bagus setelah asar dengan membaca 70 kali. Berarti dosa antum berapa? Dihapuskan 70 tahun. Nah, setahu saya tidak ada dalilnya itu Pak. Naam, tidak ada dalilnya. Tidak ada hadisnya, tidak ada ayatnya yang seperti itu. Nah cuma berkaitan dengan Sayyidul Istighfar itu, yang tadi kita baca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka itu, kita baca kapan Pak? Di zikir pagi 1 kali, di zikir petang 1 kali. Zikir pagi kapan ibu-ibu mulainya? Waktu subuh. Kemudian berakhirnya ada perdebatan, ada yang mengatakan terbit matahari, tapi itu pendapat yang marju, pendapat yang benar sampai zuhur. Sedangkan zikir petang untuk mulainya terjadi perdebatan. Ada yang mengatakan asar sampai tenggelam matahari. Tapi yang benar zikir petang itu dimulai setelah zuhur dan berakhirnya sampai isya. Bagi sampai apa? Sampai isya. Itu yang benar. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Nah antum baca itu 1 kali. Sekaligus kan ditambah istighfar 100 kali itu. 100 kali di zikir pagi, 100 kali di zikir petang itu. Wallahu a'lam. Ada fadilahnya, ada keutamaannya, banyak keutamaannya Pak. Tapi yang keutamaan yang antum sebutkan tadi, setahu saya tidak ada itu. Wallahu a'lam bissawab. Berkaitan dengan masalah salat subuh itu sebenarnya salat duha Pak. Jadi salat duha itu banyak istilahnya. Sebentar, akan kepada pertanyaan antum. Jadi kadang diistilahkan syuruk atau isyraq. Dikarenakan kita mengerjakan salat duhanya itu di awal waktu duha. Awal waktu duha itu 10 menit setelah terbitnya matahari. Ada juga yang mengistilahkan salat duha itu dengan salat al-awwabin. Ada juga yang mengistilahkan dengan salat al-abrar. Hadis yang antum bacakan tadi itu ada perdebatan di kalangan para ulama. Kalau kita salat subuh berjamaah di masjid, setelah itu kita berzikir sampai terbit matahari, kita tunggu waktu awal duha, kemudian kita salat duha 2 rakaat, pahalanya sama seperti ibadah haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Ada yang mengatakan derajatnya hasan. Tapi mayoritas ulama mengatakan hadisnya dhaif. Ya, artinya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sebenarnya yang paling tepat Pak, sholat berjamaahnya kita di masjid itu, kita sholat subuh berjamaah, sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah di masjid. Maghrib juga begitu, isya juga begitu, berjamaah di masjid. Itu pahalanya sama seperti melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Tapi catatannya, syaratnya Pak, usahakan keluar rumah sudah ada wudhu. Dalam hadis Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, man tatahhara min baitihi, summa ata masjidah, ya, fa shalat salata jama'atan, kana ka ajril hajil muhrim. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, ada wudhu, kemudian keluar dari rumahnya, datang ke masjid, dia salat 5 waktu berjamaah di masjid itu, maka pahalanya sama seperti melaksanakan ibadah haji. Dan riwayat yang lain sama seperti melaksanakan ibadah umrah. Nah jadi dengan itu sudah tercukupkanlah, terwakili semua itu. Tapi itu ya seperti ibadah haji, seperti ibadah umrah. Kalau antum belum haji ya haji Pak. Kalau antum belum umrah, umrah. Sama seperti kita umrah di bulan Ramadan.
Seperti berhaji bersama Nabi. Pahalanya insya Allah seperti itu. Ya. Tapi tidak hanya sekedar di Ramadan sebenarnya. Kapanpun boleh kita melaksanakan ibadah umrah itu. Wallahu a'lam bissawab. Taib, waduh ibu-ibu nih bulan depan ya jawabannya nih. Apa hukumnya mensterilkan kucing Ustadz? Boleh, tidak mengapa demikian. Supaya tidak beranak kan kucingnya Bu? Iya boleh, tidak mengapa yang demikian. Yang tidak boleh itu manusia. Manusia ya kita laki-laki ya senang kawin tapi nggak ingin punya anak. Akhirnya apa? Suntik vasektomi. Ya kan seperti itu nggak boleh ya. Tidak dibolehkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kucing boleh. Tidak mengapa yang demikian. Naam. Ustadz bagaimana caranya menghilangkan sifat bakhil dan kikir? Gampang. Setiap hari bersedekah. Iya kan? Gampang kan? Sama minta dihilangkan penyakit bakhil tersebut ya. Kita minta sama Allah agar dihilangkan sifat bakhil. Prakteknya kalau ingin sifat bakhil itu hilang pada diri kita apa? Dengan kita rajin bersedekah setiap hari. Ada teman nih cerita. Udah ngaji Masya Allah. Tapi bakhilnya gak ketulungan. Bakhil banget. Penuh dengan perhitungan. Sampai suatu ketika hidayah datang kepada dia. Start ya. Tuh ibu-ibu bikin pengajian lagi kan. Nah sampai suatu ketika si teman ini datang. Start. Ana tahu banget, ana bakhil. Ana kikir, ana medit. Gimana Anda ingin menghilangkan Ustaz? Kita bilang, antum sedekah aja tiap hari. Ini orang, teman kita ini, waduh duitnya kayak tisu. Kaya raya, tapi bakhil. Bakhil banget. Nah, karena didikan orang tuanya seperti itu. Karena orang tuanya pernah ngomong begitu. Ya nak, ini fulus, kalau kamu sudah bagus, mapan dan seterusnya, jangan sedekah, jangan infak. Kenapa? Kalau kamu jadi fakir miskin gak ada yang bantu. Jadi bersikap bakhil. Didikan yang salah. Didikan yang salah. Harusnya kan rajin sedekah. Supaya harta itu barokah kan seperti itu. Tapi Anda tahu Ustaz, abah Anda salah dalam didik Anda. Ya apa yang harus Anda lakukan? Ketika Anda ingin ya menghilangkan sifat bakhil ini. Antum sedekah tiap hari. Sedekah tiap hari. Pakai tanya lagi, berapa Ustaz ya kalau kelas Anda bersedekah tiap hari? 1 juta. Enak aja Ustadz ini 1 juta banyak banget. Ya antum kan tanya sama ana. Duit antum kan banyak miliaran. Rumah di sini aja berapa buah. Gedung lagi di jalan ini jalan itu. Oh kebanyakan deh Ustadz, kebanyakan. Ayo berapa? 100 ribu banyak. Bakhil ya. 50. 10 ribu kali Ustadz ya. Nah udah ada 10 ribu terserah antum. Gak apa-apa. 10 ribu tiap hari. Sebulan tuh 10 ribu. Bulan kedua 20 ribu. Bulan ketiga naik lagi 50. Sampai hari ini alhamdulillah. Minta apapun dimudahkan tuh dia untuk ngasih. Ini ada nih MT ini. Oh urusan anak Ustaz, biar anak yang beli. Nah sudah berubah. Enggak bakhil lagi. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab ya. Nah makanya yang kedua saya bilang. Antum itu kalau ingin hilang penyakit bakhil itu. Tolong ya, jangan kumpul sama yang bakhil lagi. Ya, manusia itu sejenis. Burung aja kan sejenis. Antum perhatikan burung itu. Dia bertengger itu satu jenis kan? Inna tuyura taqa'u ala ajnasiha. Burung itu bertenggernya sesuai dengan jenisnya. Enggak ada burung gagak itu bertengger dengan burung pipit, enggak ada itu. Ya kan? Atau burung dara sama burung apa? Elang misalnya, enggak mungkin. Pasti sejenis. Nah kalau sejenis itu berat antum. Antum mau apapun ngaji sampai puluhan tahun gak bakal hilang. Habis gimana? Tinggalkan tuh sahib-sahib yang bakhil itu. Antum tahu kita pernah jalan sama sahib yang bakhil. Kita lihat kan orang kadang di lampu merah minta-minta. Kita pingin kasih, dilarang. Jangan. Dia untuk mabuk-mabukan nanti. Astaghfirullahaladzim. Antum memang tahu dia mau mabuk tuh. Jangan-jangan memang perlu untuk makan. Subhanallah. Kadang kan kita kasih nih. Pak anak ngasih ini.
Saat dia udah kasih, Bu Neni udah kasih, Bu Jamila udah kasih. Ya Allah ibu, aku pengen kasih dia lagi, kenapa sih? Dilarang, karena bakhil dia itu. Astaghfirullahaladzim. Nah itu bahayanya. Dan itu penyakit menular loh. Tidak hanya sekedar COVID aja yang penyakit menular itu. Bakhil juga jadi menular. Coba antum lihat. Seperti itu. Sama kalau antum ingin berani kawin lagi. Coba antum ya kumpulnya sama yang berpoligami. Insya Allah besok antum kawin lagi. Pasti ada keberanian itu. Cari dah ustadz-ustadz yang beria. Biasanya begitu. Ada pengaruhnya itu. Langsung. Seperti itu. Ya kan Bu? Nah ibu misalnya juga begitu sama. Suka gibah nih, tadinya gak bisa, baik banget. Tapi kumpulnya sama yang gibah, pasti besoknya gibah juga. Subhanallah. Beli barang branded. Ya, ini tahu kita nih. Ini perempuan bakhil misalnya. Tapi kumpul dengan si pulana. Toto kok beli barang mewah nih. Karena kumpul tadi. Ya, emang begitu sudah. Al-bi'ah khattafah. Lingkungan itu mencengkam, punya pengaruh yang luar biasa. Kita nih, kalau kumpul sama yang tutur kata yang baik, jadi tutur kata yang baik juga. Tapi kalau kumpul dengan orang yang kasar mulutnya, yang setiap harinya itu yang keluar itu huruf A, yang keluar huruf M. Nah kita juga begitu nanti. Mengucapkan juga apa? Huruf A juga, huruf M juga, seperti itu. Nah sama dengan apa? Sifat bakhil tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah semoga kita terhindar dari yang namanya sifat bakhil tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz Sayyidul Istighfar apakah dibaca berbeda untuk akhwat? Enggak, sama. Itu kan umum. Ya diganti ammatuka enggak. Wa ana abduka menjadi wa ana ammatuka enggak. Sesuai dengan bacaan yang diajarkan oleh Nabi ya. Subhanallah. Sama dengan ada yang meninggal dunia nih. Mau perempuan mau laki sebenarnya sih secara umum Allah maghfir lahu sampai. Oh salah Ustadz. Nanti gak sampai doanya. Kata siapa gak sampai? Subhanallah. Allah maha mengetahui siapa yang meninggal dunia. Laki atau perempuan. Kan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Begitu kira-kira. Jangan diganti ya Bu ya. Tetap wa ana abduka. Karena mengambil keumuman kan. Mengambil keumuman. Ya bahwasannya perempuan itu hukumnya sama seperti laki-laki. Taib Ibu berkaitan tentang masalah ekonomi nanti saya tanyakan sama Selasa pekan ketiga ya. Nah, jangan ke saya tanyakannya. Nah, tentang ekonomi Islam. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala. Sehat walafiat. Dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat. Dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Terhindar dari berbagai macam malapetaka dan musibah, dijauhkan dari berbagai macam khilaf dan kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Ini kira yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.